Sekarang masih hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Selasa tanggal 12 ya. Oh ya, tanggal 12 Juli 2022 bertepatan dengan hari ketiga tasyrik atau tanggal berapa Zulhijjahnya itu? 10, 11, 12 sama ya. 12 juga. 12 Zulhijjah. 13 sudah hari ketiga kok, 13 Zulhijjah. Hari ketiga tasyrik. Keberkahan dan keberuntungan bagi yang menyembelihnya hari ini. Tapi jarang sih sebenarnya kalau menyembelih di hari ketiga dan keempat itu jarang. Biasanya dikebut. Ada yang misalkan hari Ahad mulainya hari pertama setelah sholat Id menyembelih malam biasanya. Itu biasanya dapat beberapa tempat di pagi hari sampai siang. Nanti sorenya pindah malamnya lagi. Selanjutnya dilanjut hari kedua. Nah seperti itu. Alhamdulillah saya 2 hari 3 tempat. Hari pertama 1 tempat 5 sapi 15 kambing jumbo. Hari kedua di 2 tempat 1 sapi beberapa ekor kambing dan 2 sapi dan beberapa puluhan ekor kambing. Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan mereview ini. Sebelumnya saya sapa dulu buat pendatang baru yang baru mensubscribe channel GSN. Selamat bergabung. Bagi yang kepingin gabung dengan grup sahabat GSN, silahkan langsung ke WA saya pribadi di 085606316151. Di situ nanti saya masukkan ke grup sahabat GSN. Ada
banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sahabat rasa saudaranya dari berbagai daerah pelosok di Indonesia, bahkan mancanegara, Malaysia juga, sharing-sharing ilmu semuanya, membahas tentang perbilahan dan sembelihan. Cukup 2 ini. Mau mamerin pisau silahkan, bebas, los di situ. Tidak ada istilahnya oh jangan gini jangan gitu, los, bebas. Yang terpenting tidak rasisme, tidak saling menghujat. Kalau debat sih biasa, masalah debat fikih seperti itu biasa. Oke ya. Dan kita sampaikan untuk sahabat-sahabat GSN yang baru bergabung, di Gubuk GSN ini kita menyediakan peralatan sembelihan. Kalau di Google bisa diketik alamat kami di Golok Sembelih Nusantara, nanti ada Google Map-nya lengkap, ada foto-fotonya, mungkin foto stok lama. Nah, di sini kami sampaikan peralatan sembelihan. Kalau di Google itu toko alat dapur itu langsung muncul juga. Nah, Golok Sembelih Nusantara. Di sini ada pisau-pisau sembelihan, pisau seset, golok sembelih, golok premium, dan lain sebagainya. Kebanyakan sih untuk sembelihan ya. Kalau untuk tebas, cacah, itu kita nyetoknya tidak terlalu banyak. Kebanyakan untuk sembelihan. Dan perintilannya seperti stroping kulit untuk mempertajam, ya, stroping kulit premium, medium, dan stroping kulit premium ukuran jumbo. Kita ada berbagai varian, ada 4 varian terbaik stroping: sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Ada juga honing dan sharpening, kapak cacah, kopiah merah GSN, kaos sahabat GSN ada, kaos eksekutor ada, tas Juleha, tas jumbo ada, topi, pin, gantungan kunci, krim oles bilah. Nah, ini ada beberapa perintilan yang wajib dimiliki oleh seorang eksekutor dan jagal, termasuk stroping, honing, sharpening, krim oles bilah, itu wajib dimiliki. Tali karmantel ukuran 20, ukuran 10, ukuran 20 untuk kepala dan lain-lain. Kita alhamdulillah meskipun tidak terlalu banyak tapi lengkap. Nah, seperti itu kami sampaikan. Terus sarung tangan. Nah, sarung tangan ini sempat kehabisan, baru datang. Jadi saya tinggal 1, kehabisan. Karena mengutamakan konsumen mau ya silahkan. Blendes tangan, lecet ya, ketika kita narik-narik sendiri. Dan saya sampaikan untuk yang memprotes saya misalkan di Masjid Kuba, wah GNS kurang bagus mengomandonya katanya. Bukan GNS Pak, GSN pertama. Kedua, mereka itu murid-murid saya waktu ngaji kecilnya, dan masih remas lah, itu kan remas. Jadi memang kita itu harus memberi komando itu tegas, keras, supaya tidak ada banyak yang ngatur gitu. Cukup 1 yang ngatur. Set gini. Sat wabet gitulah gitu. Beda mungkin daerah Anda dengan daerah lain beda, atau meneng-menengan saya nggak tahu. Tapi kalau tahu di tempat kami ya tahu videonya, tidak di-skip-skip, banyak canda tawanya justru. Cuman kita kan misalkan narik si Mamat, dia narik, saya suruh diikatkan 2 di pohon, tambah dia dipegangi gini, padahal itu kepala sapi. Nanti kalau ada geraknya dia akan bagaimana, kan fatal. Nah, itu kan saya akan tegas ini. Saya teriak spontanitas tegas. Tapi tidak ada marah di situ, cuman di mulut saja, tidak sampai ke hati. Kita ketawa, canda tawa biasa. Nah, jadi jangan gampang mengoreksi orang, tanya dulu biar tahu kronologinya. Oke, seperti itu. Baik, di sini kita ada 2 pisau sembelihan. Cakep ini untuk bermanuver secara aerodinamis. Penampilan kita ketika Idul Kurban, kita bisa bergerak dengan leluasa. Contohnya misalkan seperti di tempat sahabat-sahabat ini, sebagai leader sekaligus yang paling banyak perannya. Nah, seperti itu.
seperti ini, pisau-pisau yang selobokan dengan cantolan ikat pinggang ini yang cocok. Nah, sarung kulitnya asli premium, asli, jahitannya rapi, model selobokan, kulit asli ya, bukan kalep. Model bilahnya begini, mantep, manis, salam nunggal, hidden tang. Ini galih sono keling, peksinya dalam, dipin pakai dural. Modelnya ngoval ya, oval, tidak bulat. Enak buat dorong pakai telunjuk, dorong pakai power dorik, atau tarik murni sapi kambing. Enak ini, ukuran segini kita ukur ya. Ini materialnya baja Willys Gen 2. Untuk panjang bilahnya 27,5, 27,5, terlebarnya 3,7, dan ketebalannya 2 mili, 2,5. Oh kurang, oh lebih, 3 mili, 3 mili guys, ketebalannya 3 mili. 27 itu enak buat sembelih sapi gaya tarik, zet zet lep, set lep. Tapi nggak berani saya ternyata ngomong set lep gitu di depan umum, meskipun di masjid saya sendiri. Nanti akan menjadi kontroversi, nanti kak kurang siap saya kalau misalkan setelah menyembelih terus set, habis sembelih terus langsung menunjukkan ke kamera. Kalau dan Yonif mantap, set setelah sembelih dikasih tunjuk gini ke kamera dengan sorot mata prajuritnya, mantap teman. Saya belum siap saya. Seret, ya sudah cukup, dilap doa cukup, belum berani. Apalagi sapi itu dilihat banyak orang. Setelah berhasil menyembelih lah dikasih tunjuk ke kamera, set lep. Belum berani. Baik, kita coba ketajamannya di selis tisu ini. Willys Gen 2 27,5, mantep, lep, setlepnya itu mantep. Berarti kan set lep. Kalau misalkan keriting gini tinggal di stropping kulit, tidak perlu diasah. Diasah itu ketika terjadi chipping atau rolling. Efek dari chipping atau rolling itu biasanya kalau terlalu sepuhannya terlalu matang, dia berakibat chipping, gampang chipping. Sepuhannya mentah, rolling, set lep. Cukup seperti ini ketajamannya. Oke, ini yang pertama 27,5 ya, baja Willys. Selanjutnya yang kedua sama sih, yang membedakan mungkin pada handle-nya, mungkin pada ukurannya selisihnya milian. Oh manis banget, salam nunggal. Ukurannya tidak terlalu kecil, dan ketebalan misalkan panjang itu kurang dari 30 cm, maka ketebalan tidak lebih dari, jangan sampai lebih dari 3 mili. Panjang kurang dari 30 cm, ketebalan jangan lebih dari 3 mili. Selanjutnya lebar, ini dipangkal di atas 3 cm, itu lebarnya. Enak banget kalau dipakai kayak tarik, buat sembelihan itu enak. Seperti ini. Yang membedakan yang nomor 2 ini motif galih sono kelingnya bagus. Peksi dalam dipin pakai dural Willys Gen 2. Untuk panjang bilahnya 27,5 sama. Terlebar di pangkal 3,7 sama ya. Ketebalannya 3 mili masih sama. Ini sudah kompeten. Yang nempel, yang nyepuhnya itu, yang full itu, yang sempat saya videokan. Oke, kita tes langsung. Set, tidak bisa ya, berarti kan di tisu tidak bisa. Caranya bagaimana? Caranya
ambil honing, kita honing. Sudut kemiringannya 10 derajat lah, antara itu 5 atau 10. Nanti tahu-tahu sendiri. Nah, seperti ini dihoning sama dengan diasah. Setelah dihoning, dilihat, diraba, diterawang ini, lalu disetroping menggunakan varian sapi atau varian kuda untuk menghilangkan mikroburnya. Disetroping. Nah, ini sepuhannya bagus guys, yang model-model seperti ini sepuhannya bagus. Selanjutnya kita set. Nah, ini kan sudah mulai tampak ya, dia sudah mulai bisa. Mungkin sudutnya kita pepetkan, sudut kemiringannya. Langsung kita rapikan bekas mikroburnya ini dengan menstroping. Nah, menstroping ini posisinya bilah kita kering ya, jangan sampai basah atau dikasih krim, tidak perlu. Posisinya kering saja cukup. Nah, perhatikan cara menstroping. Ini bisa sampai selisih tisu. Masih belum. Kita coba di varian domba ini. Sudah hampir kena. Mungkin sudut kemiringannya. Nanti tahu-tahu sendiri. Minta diolahnya itu bilahnya ini bagaimana. Sudut kemiringannya tadi sudah segitu, belum dapat. Sudutnya dikurangi, belum dapat. Sekarang ini sudutnya kita agak condongkan, agak nyondong gini sudut kemiringannya. Selanjutnya kita rapikan kembali, kita rapikan untuk menghilangkan mikrobul bekas asahan honing. Olahraga pagi. Set. Nah, seperti ini. Tinggal terus dirapikan. Kita coba pakai yang sapi ya. Mungkin dia butuh sentuhan kulit sapi. Jadi harus bisa, harus bisa mengolah sendiri untuk bilah-bilahnya, bilah yang biasa dipakai. Makanya saya selalu mewanti-wanti untuk menerapkan SOP sembelihan. Disetroping, sembelih, cuci air bersih, lap kering, sarungkan. Seperti itu. Jangan menunggu tumpul. Kalau menunggu tumpul pas bagian sapi yang gelambirnya tebal, kulitnya tebal, posisi kita selesai handling kecapean, nah itu nanti terus bilah kita tidak di stroping, maka kita kepayahan, hasilnya kurang maksimal. Seperti ini, perhatikan, seperti ini ya. Ini hasil di stroping dan di honing dengan menggunakan varian kulit sapi. Ternyata seperti itu kan. Jadi ada yang dia itu mau di kulit sapi, ada yang tidak mau di kulit sapi, ada yang dia itu dapatnya ketajamannya di kulit kuda dan seterusnya. Makanya harus diperhatikan sendiri. Harus tahu karakter bilahnya masing-masing. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat celoteh di pagi hari ini, menemani sahabat-sahabat GSN yang akan beraktivitas.
Semoga berkah selalu, diberikan kesehatan. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.